Oke, selamat datang di kelas online saya. Hari ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel. Sebelumnya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, selalu jaga kesehatan, dan stay di rumah. Bagi yang tidak bisa stay di rumah karena ada pekerjaan di luar, semoga selalu sehat. Oke, mari kita mulai pembahasan kita pada kali ini. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang Microsoft Excel, kita akan terlebih dahulu mengenal beberapa istilah yang mungkin nanti akan sering kita gunakan. Apa saja? Yang pertama ada worksheet atau lembar kerja itu ya. Yang pertama ada worksheet. Worksheet adalah lembar kerja. Jadi teman-teman kalau buka Microsoft Excel, nah ini itu nanti disebut sebagai lembar kerja gitu ya. Worksheet biasanya terdiri dari berbagai macam. Ini ada sel F1, ini F ini 1 ini ya, F1. Setelah worksheet ada workbook. Workbook itu buku kerja. Kumpulan dari worksheet itu namanya workbook. Misalkan ini kan terdiri dari bermacam-macam worksheet ya. Ini sheet 1 tapi udah kita ganti namanya itu ya. Kumpulan worksheet itu disebut sebagai workbook. Lalu selain worksheet dan workbook ada sel. Sel adalah lokasi aktif di mana kursor itu berada. Misalkan ini, maka ini disebut dengan sel A11 karena di sini ada A, lalu letaknya di 11, maka ini disebut dengan sel A11. Ini sel B11 karena ini B, terus di sini 11, maka disebut sebagai sel B11. Dan seterusnya untuk pengertian-pengertian yang lain bisa teman-teman lihat di modul dan di slide ya. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi teks. Fungsi teks yang akan kita bahas kali ini ada left, mid, right, lower, upper, proper, dan kita mulai dari left dulu. Misalkan di sini kita belajar fungsi left ya. Left adalah fungsi di mana kita akan mengambil karakter mulai dari sisi paling kiri. Ya. Misalkan di sini kita ada kata lead strip 32 strip B gitu ya. Lalu fungsi left-nya seperti ini. Perlu teman-teman ketahui, setiap fungsi harus selalu diawali dengan tanda sama dengan F dalam kurung sel aktifnya berapa gitu. Kan kita karena kita mau mengambil kata ini tuh berada di sel B2, maka B2. Terus selanjutnya nanti ada koma. Nah, harusnya ini yang nanti beda-beda ya. Ada yang koma, ada yang titik koma, ada yang titik dua, tergantung settingan laptopnya masing-masing. Jadi nggak sama antara satu laptop dengan laptop yang lain, satu PC dengan PC yang lain. Kayak titik koma, misalkan titik koma 3. Berarti ini artinya adalah kita akan mengambil karakter mulai dari sisi paling kiri di sel aktif B2. B2 itu ini dengan sejumlah 3 karakter itu. Maka hasilnya akan LED. Kenapa keluar LED? Karena kita mengambil karakter dari sisi kiri menggunakan fungsi left di sel aktif B2 sebanyak 3 karakter.
B2 ini adalah kata ini B, ini 2, 3 adalah jumlah karakter yang akan diambil. Maka hasilnya late. Seperti itu. Lalu mid adalah mengambil karakter dari tengah, akan tetapi karakter tengahnya kita tentukan sendiri. Jadi misalkan seperti ini, ada kata sakura itu. Nah, kata tengahnya atau huruf tengahnya kan antara A dan U. Tapi kalau pakai fungsi mid itu karakter tengahnya itu kita tentukan sendiri. Bisa aja karakter tengahnya A atau K. Contoh, misalkan sama dengan mid sel aktifnya ini dimulai dari karakter beberapa, misalkan 3, 5 itu ya. Sebanyak berapa karakter, misalkan 2. Kita mid, maka hasilnya 32. Kenapa hasilnya 32? Karena kita mengambil karakter dari tengah di sel aktif B3. B3 itu yang ini. Jadi karakter kelima itu yang mana? LED strip 3. Karakter kelima adalah 3 sebanyak 2 karakter, maka yang keluar 32. Setelah mid itu ada drag. Drag itu mengambil karakter dari kanan. Perbedaannya itu lawan katanya left tadi ya. Kalau left mengambil karakter dari kiri, maka right mengambil karakter dari kanan. Formulanya sama dengan drag sel aktifnya berapa, misalkan 4, titik koma berapa karakter yang mau diambil, misalkan 3, enter. Maka nanti akan keluar sub. Kenapa sub? Karena kita mengambil 3 karakter dari kanan. BSU nya sub. Lalu lower. Lower itu adalah mengganti karakter. Lower adalah mengganti karakter tersebut menjadi huruf kecil semuanya. Ini tadinya huruf besar, karena kita gunakan lower maka dia berubah menjadi huruf kecil semua. Sedangkan upper adalah lawan katanya. Upper itu dia mengganti menjadi huruf besar. Itu kita sudah bahas 5 dari left, mid, right, lower, sama upper. Yang dimana setiap penulisan formula atau rumus harus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Sampai di sini jelas, karena tidak ada tanya jawab maka pastinya jelas ya. Lalu berikutnya kita coba yang proper. Proper adalah mengganti huruf depannya menjadi huruf besar. Misalkan ini kan LED ya, maka L-nya jadi huruf besar. SUB maka S-nya jadi huruf besar. Sedangkan subtitle itu fungsinya untuk mengganti kata yang kita pilih menjadi kata yang akan kita ganti. Misalkan sub, artinya subtitle itu adalah mengganti menjadi. Terus kita misalkan teks. Berarti ini maksudnya adalah kita akan mengganti kata pada sel B8, yaitu yang tadinya kata teks TXT menjadi kata teks pakai S.
Nah, maka nanti hasilnya jadi seperti ini ya. Di sini kata teksnya itu sudah berubah menjadi teks pakai X yang tadinya ya, dan lain sebagainya. Demikianlah video kita pada kali ini, yaitu membahas mengenai fungsi ada left, mid, right, lower, upper, proper, substitute, dan lain sebagainya. Jangan lupa dikerjakan latihannya, dikumpulkan secepatnya ke email saya. Sekian, terima kasih, jaga selalu kesehatan, dan tetap di rumah.